mengapa gereja Katolik menggunakan patung dalam doa, dalam peribadatan. Yang kedua, Kristen non-Katolik atau malah non-Katolik agama lain, maka ini juga menjadi satu masukan input bahwa orang Katolik punya pertanggungjawaban ketika menggunakan patung di dalam peribadatan atau dalam doa. Pertama, saya akan paparkan fakta bahwa umat Katolik menggunakan patung atau ikon untuk berdoa. Sementara itu, ketika orang Katolik menggunakan patung dalam doa, di luar sana kadang-kadang ada tuduhan. Umat Katolik pertama melawan Alkitab, yang nomor dua orang Katolik menyembah berhala karena menggunakan patung. Gereja Katolik melawan Alkitab karena Alkitab sebenarnya melarang patung. Oke. Hal pertama yang harus kita tanyakan adalah apa kata Alkitab tentang patung. Yang pertama, Alkitab menyatakan bahwa Tuhan melarang patung. Anda yang Katolik kaget ya. Keluaran 20 ayat 4 itu bicara mengenai larangan membuat patung. Catat ayatnya, Keluaran 20 ayat 4. Anda yang Katolik jangan shock ya. Keluaran 20 ayat 4 memang nasnya berbunyi seperti itu. Saya akan bacakan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jadi kalimatnya sangat jelas, Keluaran 20 ayat 4. Jangan membuat bagimu patung, jangan bikin patung. Ayatnya ada, dan ayatnya memang berbunyi seperti itu. Artinya, hal pertama yang harus kita catat bahwa Alkitab memberitahu kita bahwa Tuhan melarang pembuatan patung. Tuhan melarang adanya patung. Namun hal yang kedua, ini menariknya saudara-saudari. Jadi dari Alkitab yang sama, dari kitab suci yang sama kita menemukan dua perintah. Yang pertama Tuhan melarang, tapi yang kedua Tuhan menyuruh. Nah, orang Katolik hore gitu, bersorak. Kalau tadi aduh, yang sekarang hore, Tuhan menyuruh membuat patung. Tidak hanya satu ayat, malah ada beberapa ayat dan yang saya tampilkan di sini pun hanya saya pilih 3. Sebenarnya lebih dari 3 ayat-ayat mengenai perintah Tuhan yang menyuruh umatnya membuat patung. Jadi Tuhan menyuruh umatnya membuat patung. Dan apakah itu benar? Benar, karena memang tertulis di dalam Alkitab. Yang pertama, nanti saya susul yang kedua dan yang ketiga. Yang pertama perintah pembuatan patung ular, saudara-saudari. Ada di Bilangan 21 ayat 8. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Ini jelas sekali perintahnya. Bilangan 21 ayat 8, maka berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah, siapa? Tuhan. Buatlah ular tedung. Sebenarnya kalau kita lihat konteksnya akan lebih jelas lagi. Nah inilah cerita singkatnya dalam konteksnya. Jadi dari Bilangan 21 ayat 4, nyambung 5, 6 dan seterusnya. Saya akan naik sedikit mulai dari ayat 4 sehingga seluruh konteks ceritanya menjadi jelas. Setelah mereka bangsa Israel berangkat dari Gunung Hor berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Lanjut ayat 6. Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka. Sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Ayat 8, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, yang tadi saya sampaikan, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Ayat 9 bicara mengenai tindakan Musa yang melaksanakan firman itu. Lalu Musa membuat ular tembaga.
dan menaruhnya pada sebuah tiang, maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Yang nyuruh siapa? Ayat 8, berfirmanlah Tuhan, berarti Tuhan. Kemudian yang dibuat apa? Ular tembaga. Kalau ular tembaga itu artinya apa? Patung ular yang berasal dari bahan tembaga. Berarti dalam bilangan 21 ini jelas sekali Tuhan menyuruh umatnya membuat patung. Sangat jelas. Selanjutnya yang kedua, patung kerub kemah suci. Kerub itu apa? Kerub itu malaikat. Secara singkat seperti itu. Kerub itu malaikat, kemah suci itu apa? Tempat peribadatan orang Israel ketika mereka masih berada di padang gurun. Jadi mereka masih berputar-putar di padang gurun, dan mereka selama 40 tahun itu ya, muter-muter di padang gurun. Nanti dibuka, kenapa mereka harus 40 tahun berkeliling di padang gurun. Ada di YouTube-nya Katkit, 40 tahun itu di gurun ngapain. Nah, kemah suci tempat beribadat, tetapi ketika mereka masih berada di padang gurun. Belum ada bangunan permanen karena orang Israel baru tinggal di tenda-tenda, di kemah-kemah. Maka tempat ibadatnya pun kemah, namanya kemah suci. Kita lihat ada patung kerub atau patung malaikat di kemah suci. Lihat Keluaran 37 ayat 7. Dibuatnyalah 2 kerub dari emas. Dari emas tempaan dibuatnya itu, pada kedua ujung tutup pendamaian itu. 2 kerub artinya 2 malaikat. Kalau 2 malaikat yang dari emas, artinya apa? Patung malaikat. Ini jelas sekali. Ini memang belum jelas bahwa Tuhan yang menyuruh, tetapi akan saya jelaskan bahwa ternyata memang itu perintah Tuhan. Nah, inilah gambar yang kita lihat di layar. Ini adalah gambar 2 kerub. Jadi 2 kerub, 2 malaikat yang kemudian digambarkan di ujung satu dan ujung lain, sayapnya ketemu. Jadi itu jelas patung malaikat. Kita lihat konteksnya. Mulai dari Keluaran 37 ayat 1 dan seterusnya. Bezaleel, ini yang membuat bermacam-macam peralatan, membuat tabut itu dari kayu penaga. 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Disalutnya lah itu dengan emas murni, dari dalam dan dari luar. Dan dibuatnya lah bingkai emas sekelilingnya. Tabut, tabernakel. Jadi ini pembuatan tabernakel. Tabut itu tabernakel. Ayat selanjutnya, ayat 3. Dituangnya lah 4 gelang emas untuk tabut itu pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Dibuatnya lah kayu pengusung dari kayu penaga dan disalutnya lah itu dengan emas. Dan dimasukkannya lah kayu pengusung itu ke dalam gelang yang pada rusuk tabut itu supaya tabut dapat diangkut. Kenapa harus dapat diangkut? Karena sekali lagi orang Israel pindah-pindah di padang gurun. Maka tabernakelnya pun tabernakel portable. Itu ceritanya. Selanjutnya ayat 6. Dibuatnya lah tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Dibuatnya lah 2 kerub dari emas tempaan dibuatnya itu pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Berarti pada tutup tabernakel itu dibuat 2 patung dari emas, yaitu patung malaikat. Lihat gambar. Tadi dibuat kotak tabernakel, ada gelang-gelang. Gelang itu maksudnya untuk mengangkut. Ada kayu palangnya untuk mengangkut. Di atas tutupnya ada 2 kerub, yaitu 2 malaikat. Ini yang membuat Bezaleel. Gampangnya tukang yang membuat segala peralatan untuk kemah suci. Loh itu kan berarti yang membuat manusia, Romo. Bukan Allah. Ayo kita lihat. Kita lihat. Perintah siapa pembuatan kerub ini? Perintah siapa pembuatan tabut alias tabernakel ini? Jawabannya ada di Keluaran 36 ayat 1. Demikianlah harus bekerja Bezaleel, tadi yang mengerjakan, dan Aholiab, satu orang lain, dan setiap orang yang ahli dibantu oleh ahli-ahli yang lain, yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian. Perhatikan, pasang baik-baik telinga.